Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan di dunia ini semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan hidup itu merupakan tujuan dari semua orang. Akan tetapi banyak di antara kita yang mampu meraih kebahagiaan itu, akan tetapi banyak juga di antara manusia yang tidak mendapatkannya. Untuk meraih atau mencapai kebahagiaan itu berbagai macam dilakukan oleh manusia. Mereka berlomba-lomba untuk meraih kebahagiaan itu. Ada yang melakukannya dengan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bermanfaat, akan tetapi ada juga yang meraihnya dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik, dengan cara menzalimi orang lain. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang dirasakan seseorang di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Karena itu kita harus mampu melakukan setiap perbuatan yang baik agar hati kita ini merasakan kebahagiaan tersebut. Kenapa? Karena terkadang sesuatu perbuatan yang menurut kita baik, yang menurut kita benar, dan itu bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan, ternyata bertentangan atau bertolak belakang dengan hati nurani kita. Oleh sebab itu, kebahagiaan itu sebenarnya letaknya di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebahagiaan itu ada dua unsur. Yang pertama adalah kesenangan, dan yang kedua adalah ketentraman. Senang dan tentram ini merupakan unsur kebahagiaan. Kalau orang senang, maka dia akan bahagia. Kalau dia tenang, dia juga akan merasakan kebahagiaan itu. Akan tetapi antara senang dan tenang itu memiliki perbedaan. Orang senang belum tentu tenang hatinya. Begitu juga kalau orang itu tenang, maka dia akan senang.
Kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Imam Al-Ghazali merinci lebih jelas lagi bahwa yang namanya kesenangan itu belum tentu mendatangkan ketentraman bagi dirinya. Akan tetapi, kalau dia sudah merasa tentram, maka hidupnya akan senang. Hadirin yang dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang namanya sumber kesenangan itu ada 4 hal. Ada 4 macam. Yang pertama, kata Al-Ghazali, sumber ketenangan itu adalah al-ma'rifah. Artinya ilmu pengetahuan. Ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, maka dia akan menjadi lebih tahu berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka orang lain akan sering bertanya kepadanya, sering berkonsultasi kepadanya, sehingga dia merasa dihargai, sehingga dia merasa senang. Semakin banyak ilmu pengetahuan, maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kehidupan kerja, kehidupan di masyarakat, kehidupan dimanapun dia berada, maka dia akan menjadi solusi bagi orang lain. Oleh sebab itu, ketika dia banyak mengetahui sesuatu, maka dia akan menjadi senang. Contoh sederhana saja sebenarnya lah. Contoh sederhana saja. Kita biasanya mungkin hadirin pernah mengisi TTS, teka-teki silang. Teka-teki silang itu berbagai macam kotak yang disusun, ada yang mendatar, ada yang menurun, ada yang menaik, bahkan ada yang silang. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan singkat secara bersambung. Kalau kita misalnya mampu mengisi teka-teki silang itu secara benar dengan jumlah kolom yang banyak, misalnya 1 lembar, apa yang kita rasakan? Kita akan senang. Nah, seperti itulah sebenarnya ilmu pengetahuan itu. Kalau kita mengetahui sesuatu, kita akan menjadi senang. Nah, sumber yang kedua, sumber kesenangan menurut Al-Ghazali yang kedua adalah as-sihah, kesehatan. Ya, yang namanya kesehatan itu merupakan sumber kesenangan. Orang yang sehat, dia bisa beraktivitas apapun yang dia lakukan. Dia bisa bekerja dengan baik. Dia bisa berjalan. Dia bisa berlari. Dia bisa berpergian kemana saja. Bahkan dia bisa makan dan minum sesukanya. Nah, kesehatan ini merupakan sebuah kesenangan yang dirasakan oleh setiap orang. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang sakit itu dia tidak bisa makan sembarangan. Makan ini takut
kolesterolnya naik misalnya. Makan ini takut gula darahnya bertambah. Makan ini bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Makan ini dan seterusnya akan menyebabkan kesehatannya terganggu. Sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan ibadah pun, kalau dia sakit, dia juga tidak akan maksimal melakukan aktivitas ibadahnya. Sholat misalnya. Atau pergi ke pengajian, pergi ke majelis ta'lim, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesehatan merupakan sebuah sumber kesenangan yang dimiliki oleh setiap orang. Sumber kesenangan yang ketiga menurut Al-Ghazali adalah al-mal, harta benda. Setiap orang yang memiliki harta benda yang banyak, pasti dia merasa senang. Karena dengan harta bendanya itu tadi, maka dia bisa memiliki apapun yang dikehendakinya. Dia bisa membeli mobil, dia bisa membeli rumah atau membangun rumah yang megah, yang mewah. Dia bisa membeli perabotan rumah tangga yang canggih. Dia bisa makan juga sesukanya yang mahal-mahal, tidur di hotel misalnya. Bahkan dia juga dengan harta bendanya itu, dia bisa berliburan. Bisa liburan kemana saja. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Dengan hartanya yang banyak itu, dia akan menjadi senang. Dan sumber kesenangan yang terakhir, yang keempat, menurut Al-Ghazali adalah al-jah. Al-jah itu artinya adalah kedudukan, jabatan, atau status sosial yang didapatkannya di masyarakat. Ketika seseorang memiliki jabatan, maka dengan jabatan itu dia bisa berbuat sesukanya. Dia bisa berbuat sekehendak hatinya. Dengan jabatan itu dia merasa terhormat. Dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Oleh sebab itu, ketika dia mendapatkan jabatan yang tinggi di masyarakat, maka dia akan merasa senang. Akan tetapi, semua kesenangan itu belum tentu mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu, maka Al-Ghazali mengatakan bahwa ketenangan itu merupakan sumber utama ketika seseorang merasakan kebahagiaan. Karena yang namanya kebahagiaan itu kita dapat bukan hanya di dunia, akan tetapi nanti ketika di akhirat kelak kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama di dunia, maka disitulah nanti kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa yang namanya sumber ketenangan itu adalah ketika kita bisa ingat kepada Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Jiwa kita menjadi tentram, jiwa kita menjadi tenang. Ketika hal itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 sampai 29,
yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, untuk meraih ketenangan itu, maka kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Kita harus banyak berzikir kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kesenangan yang telah disebutkan tadi akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup, maka gunakanlah sumber-sumber kesenangan tadi untuk menjadi tentram, untuk menjadi tenang, agar meraih ketenangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus bisa menggunakan sumber-sumber kesenangan yang telah kita miliki itu untuk mengingat Allah. Ilmu pengetahuan yang banyak, ilmu pengetahuan yang kita miliki, hendaklah kita gunakan untuk kepentingan yang baik, untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Jangan sampai ilmu pengetahuan yang kita miliki itu justru menyebabkan kita menjadi sombong, kita menjadi besar, kita menjadi orang yang takabur kepada Allah. Hendaknya ilmu pengetahuan yang kita miliki itu kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan orang banyak. Dan terlebih, kalau ilmu pengetahuan yang kita miliki justru menuntun kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan yang kita miliki hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai sewaktu kita sehat justru kita banyak berbuat keburukan, kita banyak berbuat kejahatan. Segala makanan, segala minuman yang diharamkan oleh Allah justru kita makan, kita minum. Karena itu artinya dia tidak menggunakan kesehatannya dengan sebaiknya. Oleh sebab itu, kalau kesehatannya itu, sumber kesenangan berupa kesehatan itu bisa menjadikan dia tenang, maka hendaklah kesehatan yang dirasakan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah harta benda. Harta benda yang kita miliki, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, justru sebenarnya bukan mendatangkan kebahagiaan, bukan mendatangkan ketenangan, justru akan mendatangkan malapetaka bagi kita, akan mendatangkan penderitaan bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki harta benda, hendaklah kita gunakan di jalan kebaikan.
Harta benda kita itu hendaklah kita infakkan, kita sedekahkan, zakatnya dikeluarkan, beri santunan kepada anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Berikanlah harta benda kita itu untuk kemaslahatan umat. Ketika ada pembangunan masjid, ada pembangunan musala, pembangunan sekolah, panti asuhan, jalan, dan sebagainya, jangan segan-segan untuk memberikan harta kita kepada orang yang berhak. Dengan demikian, harta kita akan mengarahkan kita menjadi ketenangan, dan kita pun juga akan meraih kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah jabatan. Jabatan merupakan amanah. Sebagai amanah, itu adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat. Sebuah kepercayaan dari atasan kita. Hendaklah jabatan yang kita peroleh, kita gunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Gunakanlah jabatan kita itu untuk membangun sebuah kebaikan. Gunakanlah jabatan itu benar-benar untuk kemaslahatan dan kebaikan orang banyak. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan itu dengan menindas orang, dengan menzalimi orang, korupsi, dan sebagainya. Sebab apabila dia menyalahi amanah yang telah diberikan tersebut, maka tunggu saja kehancurannya, tunggu saja kejatuhannya. Kalau sudah jatuh, maka orang lain tidak akan memandangnya lagi. Oleh sebab itu, sumber kesenangan berupa jabatan harus digunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya untuk kebaikan orang banyak. Dengan begitu, maka dia akan menjadi tenang, dia akan menjadi tentram, dia akan dihormati orang lain, dan dia juga akan disukai oleh orang lain. Dengan begitu, maka selain senang, dia juga akan menjadi tenang. Oleh sebab itu, kesenangan yang kita miliki hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meraih ketenangan. Bagaimana caranya? Tadi telah disebutkan bahwa ketenangan itu akan kita dapatkan kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kesenangan apapun yang kita miliki hendaklah dihantarkan, hendaklah diarahkan kepada ketenangan, hendaklah diarahkan kepada mengingat Allah. Karena dengan begitu kita akan senantiasa bersyukur kepadanya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Demi salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.